Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, sungguh bersyukur. Saya mengucap syukur bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam rumah Tuhan untuk kita beribadah, berbakti kepada Tuhan. Puji Tuhan kita bisa datang sampai tempat ini dengan keadaan sehat, semua karena anugerah Tuhan. Nah di luar hujan, ini giliran kita di dalam gedung gereja ini, kita menerima hujan berkat daripada Tuhan. Amin. Sudah banyak kita yang datang dengan hati yang bersyukur, boleh lambaikan tangan Bapak Saudara, berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa baik. Haleluya. Sebab itu mari sore malam hari ini bawa syukur kita di hadapan Tuhan, sebab Dia baik. Sepanjang minggu ini saya percaya begitu banyak kasih setia Tuhan yang kita rasakan. Inilah giliran kita, gunakan waktu kita ke depan untuk fokus pada Tuhan. Bawa syukur kita, seluruh hati kita pada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mulai ibadah kita malam hari ini, mari kita tunduk kepala berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur dengan betapa banyaknya berkat dan kasih setia yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Bahkan sepanjang minggu ini kami begitu merasakan banyak kasih-Mu dalam hidup kami. Ini saatnya Tuhan, kami mau gunakan waktu kami ke depan hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Duduk dekat, diam kaki dengan kaki Tuhan. Sebab itu menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Biar namamu, biar hatimu disukakan oleh pujian dan penyembahan, oleh ibadah kami malam hari ini. Dan Roh Kudus bertahta atas setiap kami. Roh pemuji turun atas setiap kami. Sehingga kami boleh bebas memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biar suasana sorga turun bagi setiap kami sore malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mulai ibadah ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan berkata, amin. Begitu besar kasih-Nya dalam hidup kita, tak dapat terukur kasih-Nya. Mari nyanyikan sama-sama. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih-Nya besar, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Katakan Dia ajaib, perbuatanmu, amin. Besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Mari sekali lagi nyatakan, oh tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, oh dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Mari nyatakan syukur kita padanya, nyanyikan. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, amin. Mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Dia ajaib, haleluya. Besar anugerahmu, takkan berhenti. Mari umat Tuhan yang bersyukur nyanyikan. Hatiku bersyukur, amin. Jiwaku memuji, bersorak. Mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Yesus saja buatanmu, besar
memuji Engkau. Yesus, ajar perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Katakan tiada terukur kasihnya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat diselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setianya, Kasih setiamu besar selamanya. nyatakan lagi kasihnya besar. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi nyatakan, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya, haleluya. Kasih setianya besar bagi kita dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Lagi yang percaya berikan sorak-sorai bagi dia. Haleluya. Mari tepuk tangan bagi Allah kita yang besar. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya. Dan kemuliaannya memenuhi kita. Kemuliaannya mengatasi langit, biarlah yang bernafas memuji Dia. Haleluya. Mari bawa pujian kita bagi Allah kita yang besar. Nyanyikan besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya. Kemuliaannya, Kemuliaannya mengatasi langit, biarlah yang bernafas memuji Dia. segala kuasa, Kuasa tunduk dalam namanya. Allah perkasa, Raja semesta. sambil mengangkat tangan nyatakan, Kemuliaan hanya bagi Dia, Dia yang layak disembah dipujian. bagi Yesus, Bagi Yesus Sang Raja, Dia bertata. Dia berkata untuk selamanya. Surga bumi menyembah yang termulia, Dia Yesus Allah kita. Biar surga dan bumi menyembah Allah kita yang ajaib. Nyatakan Dia Allah yang besar. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya. Kemuliaannya, Kemuliaannya mengatasi langit, biarlah yang bernafas memuji Dia. segala kuasa, Allah kuasa tunduk dalam namanya. Allah perkasa, Raja semesta. Kemuliaan hanya bagi Dia, Dia yang layak disembah dipuji Dia. bagi Yesus, Yesus Sang Raja, Dia berkata untuk selamanya. Surga bumi menyembah yang termulia, Dia Yesus Allah kita. semuanya tepuk tangan di atas kepala kita tinggi. Bagi Allah kita yang berkuasa, Allah yang termulia. Semua nyanyikan. Berkuasa selamanya,
Siapa dia? Dia Yesus yang termulia. Umat Tuhan saja nyatakan kemuliaan. Dia yang layak disembah. Bagi Yesus, Dia Raja kita. Dia bertahta surga bumi yang termulia. Dia Yesus lagi. Kemuliaan hanya bagi Dia. Oh, Dia yang layak disembah, dipujian bagi Yesus sang Raja. Dia bertahta untuk selamanya. Surga bumi menyembah yang termulia. Dia Yesus Allah kita. Dia termulia, termulia. Dia Yesus Allah. Lagi nyatakan siapa Yesus yang termulia. Dia Yesus Allah kita. Ya Yesus Raja yang mulia, berkuasa kekal untuk selama-lamanya. Sekali lagi sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Sebab Dia Allah yang layak untuk dipuji. Sama-sama nyatakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Buatan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah Nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama senandungkan. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dia kuat dan penuh kemuliaan. kuat dan kemuliaan. Mari satukan suara. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Mari lambaikan tangan-Mu tinggi-tinggi. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu untuk Engkaulah Raja atas dunia. Mari tepuk tangan di atas kepala tinggi-tinggi. Hancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak,
Yesus memerintah dalam hidup kita, Dia akan menjadikan kita umat pemenang. Kita menjadi pemenang. Yesus hebat. Mari angkat pujian kita. Kita sorakan kemenangan yang diberikan Tuhan bagi kita. Haleluya. Semuanya ikan. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya Kemenangannya belenggu sudah dipatahkan. belenggu tak dipatahkan, kutuk
dunia yang telah jatuh di dalam dosa dan di dalam kegelapan, Yesus hadir sebagai terang, membawa kehidupan yang baru dan juga keselamatan bagi setiap kita. Dan kita umat Tuhan yang telah menerima Yesus, telah menerima terang itu, dan biarlah terang itu di dalam hidup kita bercahaya, sehingga kita boleh menjadi berkat, mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga dunia dapat melihat dan mengecap kasih Tuhan, sehingga dunia dapat percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan
kita sama-sama katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Kami bawa hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tidak punya banyak hal yang kami bisa banggakan. Tapi kami mau bawa hati kami kepadamu Tuhan. Kami mau bawa belas kasihan yang Kau beri kepada kami. Gerakkan kami, dorong kami, lagi sama-sama katakan, bagimu Tuhan. Yes Lord. Ini hidup kami, ini yang ada pada kami Tuhan. Kami bawa di altar Tuhan. Genapi Tuhan. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi. Satu kali lagi sama-sama dan kita sembah Dia. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari angkat suara sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Engkau pilih kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau beri kepada kami air hidup-Mu Tuhan. Sehingga kami tidak pernah kekeringan dalam hidup kami. Kami tidak pernah kehausan dalam perjalanan kami. Air hidup-Mu selalu mengalir dalam kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sekarang bawa kami. Untuk kami mau mengikuti jejak-Mu. Membawa jiwa-jiwa. Menjangkau jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Inna baramasyata karala barala 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 barala. Kami bersyukur Tuhan, sore hari ini di tengah-tengah cuaca yang buruk, di tengah-tengah keadaan yang berat, tapi Engkau dorong kami untuk kami ada di rumah Tuhan. Terima kasih kami boleh ada di tempat ini, di rumah-Mu untuk kami membawa syukur kami kepadamu. Terima kasih buat 1 minggu dalam perjalanan kami. Terima kasih buat penyertaan dan pertolongan Tuhan yang sungguh nyata kami rasakan. Kami tahu semua karena kebaikan Tuhan. Dan malam ini di dalam rumah-Mu ini Tuhan, sementara kami sedang berjalan menyongsong ke arah Natal, Tuhan tolong kami supaya Natal tahun ini dan kami tutup tahun ini dengan melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Membawa hidup kami berdampak kepada orang lain. Sehingga pada akhirnya seluruh perjalanan di tahun ini kami bisa persembahkan di hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berbicara kepada kami sore ini, kami membutuhkan firman-Mu, petunjuk-Mu, terang daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati dan pikiran kami. Haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan baik buat kita semua, amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali, puji Tuhan. Haleluya, shalom, shalom. Wow, luar biasa ya. Aduh, hujan deras sekali saudara ya. Tapi saya bersyukur Tuhan dorong Anda tidak tinggal di rumah dan dengan perjuangan yang besar akhirnya bisa sampai ke rumah Tuhan. Dan saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu ibadah kita hari ini memberkati Anda. Jadi
buat Anda yang sudah ada di sini, ya, saudara, mari kita fokus, ya, mari kita arahkan perhatian kita karena saya rindu sekali, saya percaya Tuhan juga rindu supaya kita menutup tahun ini dengan sebuah akselerasi, ya, dengan sebuah percepatan dalam waktu yang singkat, membuat sprint. Sehingga kalau mungkin dalam sepanjang tahun ini ada banyak hal yang kita lupakan, ada banyak hal yang kita tinggalkan, kita bisa kejar di akhir tahun ini untuk membuat sebuah percepatan sehingga tahun 2025 ini di hadapan Tuhan tetap menjadi tahun yang bermakna bagi hidup kita. Ya, dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita telah membuat resolusi di 2025. Ketika kita mulai dengan perjalanan kita. Kalau Anda masih ingat, ada 3 hal yang kita mau kejar di tahun 2025. Yang pertama adalah pastikan hidup kita lebih dekat dengan Tuhan. Ya, pastikan kita memiliki kerinduan yang bertambah kepada Tuhan. Yang kedua, pastikan bahwa kita lebih dekat kepada keluarga. Keluarga inti, keluarga di dalam rumah kita, dan juga keluarga rohani. Karena dua-duanya penting dalam hidup kita, di dalam gereja, dalam rencana Tuhan. 2 hal ini penting. Keluarga inti kita harus jaga dengan baik, tapi keluarga rohani harus kita punya dan harus kita rawat dengan baik. Dan yang ketiga, pastikan bahwa hidup kita lebih berdampak kepada sesama. Karena pada akhirnya Bapak Ibu, yang akan dilihat oleh Tuhan, yang akan dinilai oleh Tuhan, bukan berapa banyak yang kita punya, tetapi berapa banyak yang kita berikan. Hidup bukan soal mengumpulkan, menimbun, tapi hidup soal bagaimana kita bisa jadi berkat buat orang lain. Nah, minggu yang lalu kita sudah berkenalan dengan satu tokoh Alkitab, namanya tidak ada, reputasinya tidak baik, masa lalunya gelap, tapi Tuhan ubah luar biasa sehingga akhirnya dia dari orang yang hanya mau menerima, mau menikmati, mau mencari kepuasan, akhirnya dalam waktu yang singkat hidupnya berubah sama sekali, kemudian dia menjadi berkat. Dia membagi, dia memberi, dia menyalurkan apa yang Tuhan telah berikan kepadanya dalam sebuah pertemuan yang sungguh-sungguh luar biasa. Minggu yang lalu kita sudah melihatnya dan hari ini kita akan melihatnya lagi tetapi dari angle yang berbeda. Minggu yang lalu kita melihat dari angle si perempuan Samaria ini. Bagaimana dia dalam keadaan kehausan, bagaimana dia mau mencoba memenuhi dahaga jiwanya dengan hidup dengan berbagai pria, ya, di dalam dosa, dalam perzinahan, dan itu tidak memuaskan dia. Dan sekarang ketika dia ketemu Yesus, hidupnya berubah. Sekarang kita lihat dari angle bagaimana Yesus menjangkau perempuan ini, bagaimana dia melakukan terobosan-terobosan yang melawan budaya pada waktu itu, yang melawan kebiasaan pada waktu itu. Tapi Yesus melakukannya kenapa? Karena dia sangat ingin perempuan ini dengan reputasi yang buruk ini bisa mengalami perubahan dalam hidupnya. Dan itulah yang Tuhan ingin kita juga lakukan bersama-sama Bapak Ibu. Di menjelang akhir dari tahun ini, mari kita lakukan akselerasi supaya hidup kita itu bermakna, tidak hanya tertuju kepada diri sendiri, tetapi kita mau melihat orang lain, peduli orang lain, dan mengasihi orang lain sebagaimana diteladankan oleh Yesus. Mari kita lihat Alkitab kita Bapak Ibu. Judul yang saya berikan adalah Air Hidup di Sumur Hati. Air hidup di sumur hati. Di wanita Samaria ini, yang ada dalam sumur hatinya adalah air dari sumur Yakub. Dan itu memuaskan sesaat. Itu hanya sesaat saja. Dan Yesus bilang kalau kau minum air ini, kau akan haus lagi. Kalau kau minum air ini, kau akan cari lagi. Dan itu akan melelahkan dalam hidupmu. Sekarang aku beri kepadamu air hidup. Dan satu kali engkau menerimanya, air itu bukan hanya memuaskan engkau, air itu menjadi mata air. Sehingga kapanpun Anda haus, kapanpun kamu sedang dalam kekurangan, mata air itu akan memuaskan hidupmu. Lalu
Air yang memancar itu bahkan sampai kepada hidup yang kekal. Mari kita lihat Bapak Ibu. Yohanes pasal 4 ayat yang keempat sampai 7, lalu ayat 13 sampai 15. Apa kata Alkitab? Dimulai dengan sebuah kalimat begini. Yesus harus melintasi daerah Samaria. Jadi ada sebuah intensi, ada sebuah tujuan, ada sebuah rencana yang dengan sengaja melewati daerah Samaria. Minggu lalu saya sudah sampaikan kepada Anda, ini bukan perjalanan yang baik, ini bukan perjalanan yang wajar, ini perjalanan yang berbahaya. Nanti kita lihat. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih dalam perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12 siang. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Nah, dengar Bapak Ibu. Kalau kita baca cerita ini dengan sekilas, dengan berurutan, maka kita bilang, oh iya ya. Kebetulan Yesus ada di daerah itu. Kebetulan dia lelah. Kebetulan dia sampai ke sumur Yakub dan dia berhenti di situ. Dan kebetulan hari itu perempuan ini datang untuk mengambil air. Dia datang bukan untuk jumpa Yesus, dia datang untuk mengambil air. Kebetulan dia jumpa dengan Yesus, lalu terjadi dialog dan akhirnya perempuan ini mendapatkan air hidup. Tapi saya kasih tahu kepada Anda, di dalam hidup kita tidak ada yang kebetulan Bapak Ibu. Segala sesuatu dalam hidup direncanakan dengan detail oleh Tuhan. Kita nggak nangkep, kita nggak paham, tapi tiap-tiap kali ada tangan Tuhan, ada rencana Tuhan, ada bisikan Tuhan untuk mengarahkan hidup kita kepada rencana Tuhan, kepada detailnya Tuhan. Sehingga saya berkata kepada kita semua, jam 12 siang ketika Yesus ketemu dengan perempuan Samaria itu bukan sekedar kebetulan. Itu adalah appointed time, waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk mengubah hidup wanita ini dari sampah masyarakat menjadi pembawa kabar sukacita kepada lingkungannya. Dan dengar baik-baik Bapak Ibu, saya juga berdoa ada appointed time yang Tuhan sediakan buat kita semua untuk supaya hidup kita berubah dari egosentris menjadi orang-orang yang peduli, mengasihi sekitar kita. Dan kita tahu bahwa cerita selanjutnya Bapak Ibu ada banyak dialog yang menarik. Tapi sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan, Yesus bilang bahwa barang siapa minum air ini, air dari sumur ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum dari air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi. Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ada sebuah tawaran yang bisa memuaskan hati dari perempuan ini. Bapak Ibu, lihat ini ya. Nanti kita akan belajar lebih dalam. Tapi saya kasih tahu dulu, Yesus itu enggak pernah paksa orang. Allah tidak pernah memaksa manusia. Satu kali Allah tetapkan dalam kodrat manusia yang disebut dengan free will, kehendak bebas, maka Allah tidak pernah mencabutnya. Walaupun kehendak bebas itu sesungguhnya sering jadi masalah dalam hidup kita. Karena kehendak bebas orang jatuh dalam dosa. Karena kehendak bebas orang berbuat kejahatan. Karena kehendak bebas orang menyalibkan Yesus. Itu sebetulnya jadi masalah. Tapi Tuhan gak pernah mencabutnya. Kenapa? Karena kehendak bebaslah yang membuat kita sebagai manusia menjadi manusia. Kalau kehendak bebas dicabut, kita bukan manusia, kita robot. Karena segala sesuatu dikendalikan. Nah saudara-saudara, ketika Allah meletakkan kehendak bebas, maka yang bisa Allah lakukan adalah memberi penawaran. Memberi penawaran. Hari ini Anda datang di tempat ini, tidak ada yang paksa Anda. Hari ini Anda beribadah, tidak ada yang mengharuskan Anda.
adalah kehendak bebas Anda untuk memilih hari ini di tengah-tengah cuaca hujan, di tengah-tengah situasi yang gak baik, Anda tetap ke gereja. Jadi kehendak bebas itu di satu sisi memberikan peluang untuk kita dekat dengan Tuhan, tapi di sisi yang lain juga memberi kepada kita godaan untuk melakukan kejahatan. Nah Bapak Ibu, perempuan ini diberikan tawaran, puji Tuhan. Perempuan ini menjawab apa? Kata perempuan itu kepadanya, Tuan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus. Hari ini Tuhan juga berikan tawaran kepada kita. Bukan memberi air hidup lagi, karena itu sudah minggu yang lalu. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan kepada kita semua, siapa yang masih dalam kekeringan, siapa yang masih mencari-cari air dunia. Apa itu air dunia? Kekayaan, ketenaran, kenyamanan, kebahagiaan dunia. Tinggalkan itu. Di dalam kita mencari kekayaan, memang bisa memuaskan. Tidak diingkari Bapak Ibu, namanya orang dapat duit itu, senang itu, enggak diingkari. Siapapun akan mengatakan iya. Tetapi jangan lupa, walaupun dia puas sesaat, dia akan haus lagi. Dia akan cari lagi, dia akan mengejar lagi. Itulah air dari dunia ini. Yang Yesus bilang, kalau kau seperti ini, kau capek. Dan kau akan didorong bahkan untuk sampai melakukan hal-hal yang melawan firman demi supaya mencari air yang memuaskan hatimu. Yesus bilang stop, aku beri kepadamu air hidup. Aku beri kepadamu Roh Kudus, aku beri kepadamu firman, aku beri kepadamu kasihku. Supaya engkau bisa puas dengan hidup dan tidak terus mengejar apa yang orang lain kejar. Bersyukur perempuan ini berkata, Tuhan, berikanlah aku air itu. Nah, buat kita sudah sampai pada titik ini. Sekarang buat kita, pilihan Tuhan adalah, yang diberikan kepada kita adalah, apakah setelah kita menerima air itu, kita mau ikut jejak daripada perempuan ini, atau kita mau menyimpan saja dalam hati kita, dan tidak mau menyalurkan kepada orang lain. Nah Bapak Ibu, itu pilihan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah sekarang mari kita lihat bagaimana Yesus bisa sampai pada titik di mana perempuan ini akhirnya bisa tergerak untuk membagikan air hidup itu kepada orang-orang di kampungnya. Bapak Ibu, ini adalah gambar tentang bagaimana perjalanan Yesus. Ya saya nggak tahu bisa lihat dengan jelas atau tidak karena resolusinya kurang bagus. Tapi kalau Anda lihat gambar yang di tengah yang berwarna merah itu adalah perjalanan yang Yesus pilih. Ya. Orang Yahudi pilih yang kiri atau pilih yang kanan. Itu tempat yang lebih aman, tempat yang biasa, ada banyak orang lewat di situ dan ketemu sesama orang Yahudi. Tapi yang di tengah ini tidak, karena ini perjalanan yang tidak menyenangkan. Perjalanan di mana harus melewati daerah Samaria. Dan orang Yahudi dan orang Samaria tidak bertegur sapa karena orang Yahudi menganggap orang Samaria itu orang yang najis, orang yang kotor, orang yang melawan firman karena dia mengambil pasangan dari bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu, dunia kita itu penuh dengan perempuan Samaria. Siapa itu? Orang-orang yang dianggap tidak layak, berdosa, rusak, tidak rohani, atau berbeda dengan kita. Tetapi mereka ada di sekitar kita. Orang-orang yang jauh dari gereja. Yang bagian atas itu orang yang di luar sana ya. Yang bagian bawah itu orang-orang yang sudah pernah ke gereja tapi jauh dari gereja. Merasa malu dengan masa lalunya. Merasa tersakiti dan kehilangan harapan. Hidup di dalam dosa yang disembunyikan. Orang-orang yang dijauhi oleh masyarakat. Orang-orang seperti ini ada banyak di sekitar kita. Saudara-saudara, siapa yang mau kasih tahu sama mereka bahwa Yesus sebetulnya sudah siapkan air hidup untuk mereka. Dia sudah beri sama kita sudah bersyukur. Hidup kita begitu diberkati dalam Tuhan dengan level yang berbeda-beda. Tapi kita bersyukur. Sekarang bagaimana dengan mereka?
Mereka mencari dan mencari air dari dunia, mencari air dari sumur, bahkan mencari air, maafkan, dari comberan. Kenapa? Saking hausnya. Kemarin saya dengar menyedihkan sekali berita di Aceh, Bapak Ibu, ketika banjir melanda di sana. Saudara, sampai saya bilang, ya Tuhan, ya maafkan, tidak bermaksud mengkritik, tidak. Tapi saya hanya ceritakan apa yang orang bilang di sana. Bantuan belum datang, katanya listrik sudah menyala, ternyata belum Bapak Ibu. Dan yang sangat menyedihkan ini saudara, mereka kan karena banjir gak punya air minum. Jadi mereka minum apa? Minum air banjir Bapak Ibu. Aduh, itu kan air campur lumpur saudara. Tentu gak bisa disaring karena partikelnya terlalu kecil. Dan yang membuat saya berkata, ya Tuhan, bagaimana supaya mereka bisa minum? Dikasih teh saudara. Supaya air lumpur itu terasa seperti teh. Tapi kan terasa seperti, itu kan tetap air kotor. Kenapa mereka minum itu? Ya haus. Kenapa minum itu? Enggak ada pilihan. Kenapa minum itu? Apa boleh buat? Secara fisik kita lihat sekarang kenyataannya di daerah yang terkena bencana. Tapi sebetulnya di sekitar kita banyak yang kayak gitu. Cari air apa saja. Hidup dosa pun dijalani. Tahu itu melanggar, tetap dijalani. Kenapa? Habis bagaimana? Aku perlu, aku butuh. Nah orang-orang seperti ini kalau kita nggak kasih tahu bahwa ada air hidup yang bisa memuaskan hatimu, lalu hidup mereka akan binasa di sana saudara. Setelah Yesus mencari dan menemukan kita, maka sekarang kita harus ikut jejaknya. Seperti Yesus secara khusus datang untuk cari perempuan ini. Sekarang mari kita dengan hati Yesus dalam dua minggu terakhir ini cari mereka. Tawarkan, enggak maksa. Dan percuma kita maksa. Tawarkan, kasih tahu. Kamu daripada hidup susah, cari air yang sembarangan, yang malah memperburuk hidupmu. Ayo datang pada Yesus. Ayo dengar apa yang Yesus mau sampaikan kepadamu. Dan Natal ini saat yang sangat umum. Setiap orang tidak alergi dengan Natal. Ya ada sebagian orang yang mengatakan jangan. Itu sebagian kecil, bahkan di antara kelompok mereka pun sebetulnya juga banyak yang bilang no problem. Kenapa? Karena kita hidup sebagai masyarakat yang toleransi satu dengan yang lain. Jadi Natal ini sudah terbuka buat semua saudara. Ayo kita pakai 2 minggu ini memikirkan orang-orang seperti perempuan Samaria ini di sekitar kita. Baik. Sebelum saya terus, saya minta tolong IO kasih tahu, kayaknya ada banyak orang kedinginan hari ini. Ya, jadi saya bisa mengerti hati Anda, saudara. Gembala itu kan ngerti hatinya domba toh. Tolong kasih tahu kepada Pak Yusuf untuk kurangin AC ini, ya, supaya jangan nanti Anda sudah datang ke gereja, sudah menang melawan godaan, pulang kena masuk angin, saudara ya. Itu kan konyol sekali ya. Jadi ya tolong ya. Oke, baik. Oke, nanti akan diatur saudara supaya enggak terlalu dingin. Kasihan sekali ada yang sampai jarang sekali saya lihat dalam ibadah di gereja kita itu orang lipat tangan saudara. Tapi ini banyak yang lipat tangan. Oke, mungkin dikurangin ya AC-nya. Oke, baik. Apa yang Yesus lakukan sih? Ayo kita ikut jejaknya. Ya, kenapa? Karena ada banyak perempuan Samaria di sekitar kita yang hidupnya sangat kehausan dan mencari apa saja yang bisa memuaskan dia. Yang pertama, Yesus melintasi batas yang dihindari oleh orang lain. Tadi kita telah baca ya, kalimat pertamanya adalah Yesus harus melintasi Samaria. Kenapa kok harus? Kenapa harus? Ya karena ada rencana, karena ada tujuan, karena ada dorongan ilahi. Dan karena harus, maka dia harus juga menembus batas. Ada 3 batas besar. Yang pertama adalah batas identitas. Yesus orang Yahudi, perempuan ini orang Samaria. Identitasnya berbeda. Bukan cuma berbeda, musuhan saudara. Musuhan. Merendahkan. Yang Yahudi merendahkan Samaria, yang Samaria benci pada Yahudi. Itu batas identitas. Murid-murid ingin menghindar, tapi Yesus tetap mengajak,
Kita harus masuk. Kenapa? Ada seseorang yang harus menerima air hidup itu. Setiap kita punya orang-orang yang sebetulnya kita hindari. Kenapa kita hindari? Ya, karena kita punya pengalaman, karena kita punya informasi, karena kita pernah bergaul dan kemudian ada hal yang tidak menyenangkan. Kelompok-kelompok yang kita jauhi karena prasangka, karena stereotip, karena sejarah, kita kasih stigma. Saudara, saya cerita sedikit kepada Anda begini ya. Nggak bisa dihindari, dalam hidup kita sehari-hari itu kayak gitu nggak bisa dihindari, saudara. Kenapa? Ya karena kita juga sering terluka, kita sering kali kecewa, dikhianati, ditipu. Jadi kita kadang-kadang kalau lihat orang itu langsung kita bilang, nggak percaya saya, gitu ya. Lalu saya nggak mau dekat saya, gitu. Kenapa? Dia itu cerewet sekali, gitu. Nggak mau dekat saya, kenapa? Dia tukang gosip, gitu. Nggak mau dekat saya, kenapa? Dia pemarah, gitu, saudara. Kita kasih cap, orang ini pemarah, jok, gitu. Jadi sampai kapanpun kalau ketemu dia langsung pemarah. Yang itu kita kasih cap, jeb, gitu, penggosip, gitu, saudara. Kapanpun kita ketemu dia langsung pertama kali cap itu muncul. Bisa berubah, bisa. Tapi langsung pertama yang muncul dalam pikiran kita, stigma itu langsung nempel. Saudara, itu enggak bagus. Kenapa? Karena kita enggak boleh menghakimi orang. Tapi saudara, itu masih tidak terlalu mengerikan dibandingkan dengan ini. Anda kasih cap begini. Wah ya kalau kayak gitu ya enggak mungkin saya ajak ke gereja toh Pak. Wong hidup agamanya kayak gitu fanatiknya kok Pak. Lah kalau saya ajak ke gereja lah nanti saya dikira mau mengkristenkan lalu dia marah, tersinggung, ya sudah dia nggak mungkin lah Pak kalau mau jadi Kristen nggak mungkin. Loh, Anda kalau kasih stigma seperti itu sebetulnya Anda bilang apa? Ya kalau orang kayak gini ya mestinya masuk neraka Pak. Kan gitu saudara. Kan nggak mungkin kan ada orang bisa masuk surga tanpa Yesus, kan nggak mungkin. Jadi kalau kita kasih stigma bahwa orang itu nggak mungkin saya bawa ke gereja, nggak mungkin saya bawa untuk kenal Yesus. Artinya apa? Artinya Anda bilang begini, orang kayak gini layak masuk neraka. Kan jahat sekali saudara. Bagaimana Anda tahu bahwa orang itu tidak mau atau tidak senang atau membenci Yesus? Dari mana Anda tahu? Bapak tahu dari pembicaraannya, dari raut wajahnya, dari aksesoris yang dia pakai setiap hari. Belum tentu. Kenapa? Karena Yesus itu menyentuh hati. Dan hati itu gak ada orang tahu. Yang tahu hanya orang itu dan Allah. Anda gak tahu. Pak tapi orang itu Pak, doanya itu kencang sekali loh Pak. 5 kali dalam sehari Pak. Apa mungkin dia percaya Yesus? Loh Anda gak tahu. Setiap kali dia doa, dia minta jalan yang lurus. Dan dia berseru minta jalan yang lurus. Lalu bagaimana dia bisa menemukan jalan yang lurus kalau orang yang tahu jalan yang lurus nggak mau kasih tahu sama dia? Nah soal dia mau atau tidak, dia menerima atau tidak, itu bukan masalah kita. Tapi nggak boleh kita kasih cap bahwa nggak mungkin orang ini. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu ada cerita bagaimana seorang yang katakan aja ditekan lah ya oleh lingkungannya karena dia percaya kepada Yesus. Dan dia bilang, Pak gak mungkin orang tua saya itu mau datang ke gereja, gak mungkin Pak. Tapi kemudian dia cerita, tapi Pak yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Satu hari saya bisa bawa orang tua saya untuk kenal Tuhan. Loh, asalnya dikasih cap. Tapi kemudian dia berkata, dia cabut cap itu dan dia mulai membuat cerita, dia mulai membuat pendekatan dan akhirnya orang itu bisa terima Yesus dan bertobat. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, ada sepasang suami istri datang ke gereja Bapak Ibu suatu hari, lalu dia bawa seorang preman. Lalu dia bilang begini kepada saya, Pak, tolong doakan preman ini, kasihan Pak, hidupnya susah, setiap hari datang ke rumah saya. Karena suami istri punya warung Bapak Ibu, tiap hari datang ke rumah saya hanya untuk minta makan. Nah saya takut kalau nanti saya tidak kasih makan, dia marah, bikin obrak-abrik, bikin masalah di warung saya bagaimana. Jadi saya kasih makan, tapi hati saya tergerak Pak, kasihan orang-orang ini, hidupnya susah. Pak tolong doakan. Nah, bingung saya saudara, saya suruh mendoakan apa ya? Saya tak liatin orangnya, tatonan semua saudara. Maaf, baunya,
Waduh gimana ya? Tapi ya sudahlah, ini dari luar kota bukan dari Semarang, dibawa dari luar kota Bapak Ibu. Ya sudah jauh jadi dari luar kota datang, ya udah deh ayo kita doa. Pak kita doa ya. Jawab juga enggak saudara, wajahnya itu kosong gitu saudara. Ayo kita doa deh. Saya doa biasa, Tuhan berkati, Tuhan tolong supaya hidupnya bisa dijamah Tuhan, bisa mengalami pemulihan. Pulang, oke. Enggak ada malaikat Tuhan turun, enggak ada saudara, biasa saja. Kemudian orang itu pulang. Berjalan waktu sekian lama Bapak Ibu, minggu yang lalu. Dia datang di dalam ibadah, dia bawa orang ini. Dan dia bilang begini, Pak, sekarang orang ini sudah baptis. Kemarin baptis. Lalu dia sekarang sudah sungguh-sungguh hidupnya merdeka, bebas. Saya lihat sendiri diajak oleh teman-temannya untuk kembali mabuk, kembali kepada dunia gelap. Dia enggak mau, dia bilang enggak, sekarang saya anak Tuhan. Loh, bisa begitu loh saudara. Saya sampai berkata, wow, ya tatonya masih ada saudara, enggak hilang saudara. Tapi hidupnya berubah. Jangan kasih stigma sama orang bahwa orang itu nggak mungkin bertobat. Itu menurut saya sebuah kejahatan besar. Kenapa? Karena berarti Anda membiarkan dia masuk neraka. Yesus menembus batas identitas. Dan dia tidak peduli bahwa itu orang Samaria. Dan kalau kita ingin seperti Yesus, kita harus mau melintas, masuk, dan bukan menghindar. Yang kedua, Yesus menembus batas sosial. Dia berbicara dengan perempuan di tempat umum. Orang kenal Yesus sebagai rabi. Rabi itu nggak boleh bicara sembarangan, nggak boleh bicara di sembarang tempat, dan nggak boleh bicara dengan sembarang orang, nggak boleh, karena rabi. Rabi hanya boleh berbicara di tempat ibadah atau di ruang-ruang kelas di mana itu berkaitan dengan ibadah, dengan hal-hal spiritual. Tapi ini di tepi sumur, ketemunya dengan perempuan lagi. Gak boleh pada waktu itu. Tapi Yesus menghargai orang yang dihina oleh masyarakat. Ini yang membedakan kita yang membedakan Yesus dengan kebanyakan kita, saudara. Teladan Yesus memanggil kita untuk memperhatikan mereka yang tidak pernah diperhatikan. Manusia pada umumnya kan begini, menyanjung-nyanjung siapa yang disanjung masyarakat, dan mengolok-ngolok siapa yang diolok oleh masyarakat. Jadi yang disebut dengan public enemy itu, common enemy itu biasa bukan karena orangnya, tapi karena masyarakat. Kan jahat sekali, hidup orang ditentukan oleh opini publik. Yesus gak begitu. Yesus lihat perempuan ini dan dia penuh belas kasihan untuk datang dan menjumpai dia. Yesus mendekat dan bukan menjauh. Kita harus meneladani Yesus dengan hadir di tempat di mana ada orang terluka. Perempuan ini terluka, hatinya terluka. Dia ingin mendapatkan kasih, dia mencoba cari kasih dari pria, justru dilukai. Dia cari pada pria kedua, dia ingin sembuh, justru dilukai pria kedua. Lukanya lebih dalam. Dan ingat, orang yang luka melukai orang lain. Makanya kemudian dia berganti-ganti pasangan, saling melukai, hidupnya jadi parah. Yesus menembus batas itu. Dia bilang, tidak peduli seburuk apa lukamu, aku datang dan aku mau memberikan kepadamu air hidup. Yang ketiga, Yesus menembus batas moral. Orang ini perempuan ini disebut sebagai perempuan yang hancur reputasinya, rusak dan merusak, saudara. Yesus tahu kehidupan perempuan itu hancur. Tetapi Yesus mengajar kepada kita bahwa misi itu berarti mencari orang yang butuh anugerah, mencari orang yang hancur. Dan saya bilang pada kita semua saudara, kalau Anda ingin mengikuti jejak kaki Yesus, yaitu membawa jiwa-jiwa untuk menerima air hidup, cari yang hidupnya hancur. Sebab kalau hidupnya sedang baik-baik saja, sedang lancar jaya, makmur, aman, sejahtera, ya Anda ajak mungkin dia bilang iya juga karena sungkan dengan Anda, tapi enggak mencapai sasaran. Orang hancur banyak di sekitar kita, saudara. Yesus bilang apa? Bukan orang sehat yang mencari tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Justru orang yang hidupnya hancur itu kita bisa bawa untuk kenalkan kepada Yesus.
Yang pertama, Yesus melintas batas. Yang kedua, Yesus mulai dengan percakapan. Yesus tidak menunggu perempuan itu bertanya. Dia mulai ngomong dengan perempuan itu. Berilah aku minum. Dia mulai bicara hal-hal yang sederhana. Sehari-hari. Bukan hal-hal yang spektakuler, yang spiritual. Enggak, sehari-hari. Tetapi sebetulnya itu hanya jembatan untuk membawa percakapan, interaksi kedua orang ini sampai pada tujuannya. Inilah strategi yang sangat manusiawi, rendah hati, penuh kasih. Yesus tidak mulai dengan menghakimi, menggurui, mengkhotbahi. Yesus tahu perempuan ini berzina, Yesus tahu. Yesus tahu orang ini sedang kehausan, Yesus tahu. Dan dia gak bilang begini, aku tahu kamu sedang haus kan? Bertobat dari perzinahanmu, nanti hidupmu akan berubah. Enggak saudara, mulainya cuma berilah aku minum. Yesus meletakkan dirinya sama dengan orang ini. Untuk apa? Untuk bisa membuat sebuah komunikasi yang lebih terbuka. Ia mulai dengan membangun relasi lebih dahulu. Relasi harus dibangun sebelum kebenaran disampaikan. Mulailah percakapan dengan orang-orang di sekeliling Anda. Dengarkan cerita mereka, tunjukkan ketertarikan dan kasih yang tulus. Itu namanya membangun jembatan. Orang tidak akan peduli tentang Yesus jika mereka belum merasakan kasih Yesus melalui kita. Dalam pembicaraan itulah nanti mereka akan merasa begini, kok orang ini lain ya. Kalau aku cerita kok dia perhatikan. Kalau aku cerita kok dia kasih empati. Waktu dia lihat kasih Yesus di dalam kita, maka hatinya terbuka. Ketika hatinya terbuka, kita ajak dia, kita undang dia. Jadi jauh lebih mudah. Teladan Yesus adalah relasi dibangun sebelum kebenaran disampaikan. Saudara, bagi Anda yang yang mengisi presensi, Anda mendapatkan pastor's note, Anda juga mendapatkan flyer, jadwal Natal kita. Jadwal Natal itu bisa menjadi sarana untuk Anda mengundang. Anda bisa bagikan, Anda bisa taruh di profile picture Anda bisa bagikan kepada teman Anda. Tapi dengar baik, jangan cuma ngirimin undangan. Kalau Anda cuma ngirimin undangan, undangannya nggak bisa ngomong apa-apa. Anda mulai bicara dulu, menjalin hubungan dulu, nanya dulu, lalu terjadi komunikasi. Dan kalau kemudian ada pembicaraan yang lebih intensif, dan Anda bilang, oke, ini kesempatan. Lalu Anda mulai undang dia. Jadi jangan cuma bagi-bagi flyer, bagi-bagi undangan. Natal, enggak ada gunanya. Orang lihat delete, orang lihat buang saudara. Tapi ajak bicara. Tanya bagaimana anaknya, bagaimana bisnisnya, bagaimana kesehatannya. Nah, kita akan ketemu dengan orang-orang yang luka dalam hidup Bapak Ibu. Nah, waktu kita ketemu dengan mereka, kita mulai tunjukkan empati kita ceritakan cerita hidup kita, Bapak Ibu. Di situ jembatan mulai terbangun. Di situ antara dia dan Anda mulai ada koneksitas. Dia akan merasa, oh, orang yang saya ajak bicara ini pernah mengalami yang saya alami. Dan ternyata dia bisa survive karena dia punya Yesus. Sekarang dia undang saya. Lain ceritanya daripada cuma dikirimin flyer undangan Natal. Jangan melakukan seperti itu karena nggak ada gunanya saudara. Ceritakan dulu hidup Anda bersama dengan Yesus. Ceritakan apa yang Anda alami dalam hidup Anda. Itu menjadi jembatan yang membangun hubungan. Nah sekarang yang ketiga. Setelah Yesus melintas batas, setelah Yesus membangun hubungan, baru yang ketiga, dia tawarkan kesempatan, dia tawarkan harapan, dia tawarkan, engkau belum habis, aku pernah ngalamin seperti dirimu. Dan aku dalam keadaan yang sangat terpuruk, di titik terendah, di situ aku ketemu dengan Yesus. Nah, ayo tak ajak yuk, besok ada acara Natal. Beda saudara. Ketika Anda sudah mulai dengan cerita hidup Anda. Yesus bilang, barang siapa minum air yang kuberikan, ia tidak akan haus lagi. Dia memberikan tawaran, memberikan harapan. Pelayanan Kristen bukan soal mengkoreksi perilaku, tetapi soal memperkenalkan Yesus.
Saudara, seringkali kita ditakut-takuti ya di pikiran kita. Nanti kalau ngomong Yesus nanti dia tersinggung, dia marah, nanti saya dilaporkan polisi. Loh Bapak Ibu, gini ya, menceritakan tentang Yesus itu tidak akan melanggar apapun. Wong Anda cerita kok, Anda cerita tentang dirimu. Dan begini saudara, orang yang bercerita adalah saksi. Saksi adalah orang yang paling sah untuk menyampaikan apa yang dia alami. Di mana salahnya? Sepanjang Anda tidak menghina, tidak merendahkan keyakinan orang lain, enggak ada hukum yang bisa megang. Wong kita cerita apa pengalaman saya kok. Dan yang kedua, kita tidak memaksa orang, kita menawarkan kepada orang. Yesus tidak berkata, berhentilah berdosa. Tapi ia menawarkan, ayo ada air hidup yang akan memberimu kekuatan baru, identitas baru, dan hidup yang baru. Oke, jadi mari kita ikuti jejak Yesus. Lalu sekarang Bapak Ibu, bagaimana kita melanjutkan? Ini tulisan bagus, dan yang menulis ini adalah orang yang kita kenal sebagai film star gitu ya, yang biasanya memainkan film-film yang kocak, lucu ya saudara. Dia bilang apa? Sometimes it takes only one act of kindness and caring. Kadang-kadang hanya butuh satu tindakan saja. Tindakan kebaikan dan tindakan peduli untuk mengubah hidup orang. Hanya satu. Pertanyaan saya adalah, apa satu tindakan yang akan mengubah hidup orang? Enggak ada cara lain, hanya satu dan satu-satunya. Kenalkan Yesus pada orang itu. Anda kasih duit, enggak bisa menyelesaikan. Sesaat selesai, habis itu kering lagi. Anda kasih apa? Pekerjaan, enggak bisa menyelesaikan. Anda kenalkan Yesus. Yesus itu solusi tuntas untuk semua masalah hidup. Makanya yang kita tawarkan itu bukan solusi manusia. Yang kita tawarkan itu kenal Yesus. Karena kalau engkau kenal Yesus, Yesus bisa mengubah hidupmu dari semua area yang keliru, yang kau salah di dalam mengelolanya. Baik, sekarang kita akan lihat bagaimana langkah-langkah praktisnya untuk kita praktekkan. Bagaimana menjadi gereja yang berdampak. Tapi sebelum terus, saya tanya dulu kepada Anda. Mau belajar bersama-sama atau mau cepat pulang karena kedinginan, saudara? Anda mau menjadi gereja yang berdampak? Belum dengar suara Anda. Anda mau menjadi gereja yang berdampak? Anda mau memiliki hidup yang berdampak? Setelah kita tahu jejak Yesus, sekarang kita lihat praktisnya bagaimana, prakteknya bagaimana. Ini kita lihat sama-sama. Yang pertama saudara, adalah pergilah keluar. Jangan diem. Kalau Anda di kantor Anda saja, kalau Anda di rumah Anda saja diem, ya nggak bisa. Yesus pergi keluar. Yesus tidak tinggal di bait Allah. Ia pergi ke sumur, ke tempat orang yang biasa berkumpul. Dan dia sengaja mencari perempuan ini. Gereja harus hadir di pasar, di kantor, di media sosial, di lingkungan, di tempat orang terluka. Dan banyak saudara. Tema Natal kita tahun ini, seperti Anda lihat ada ada lampu-lampu yang dibuat dengan baik. Nanti minggu depan akan lebih banyak dan puncaknya pada Natal. Tema Natal kita tahun ini adalah terang dunia. Terang dunia. Saudara, siapa sih yang tidak butuh terang? Siapa, saudara? Siapa sih yang menolak terang? Enggak ada. Semua orang butuh terang. Kenapa? Karena semua orang tinggal dalam kegelapan. Kita juga begitu tadinya. Puji Tuhan kita kenal Yesus, kita dapat terang, sekarang kita hidup dalam terang. Bagaimana dengan mereka? Ayo pergi keluar. Anda akan ketemu dengan begitu banyak orang yang di dalam kegelapan. Hidupnya hancur dipermainkan oleh iblis. Pergilah keluar, cari somebody, cari seseorang saudara. Yang kedua, dekati orang itu walaupun dia berbeda dengan kita. Justru karena berbeda itu kita dekati. Berbeda dalam hal apa? Oh ya, dia masih hidup dalam kegelapan, dia masih hidup dalam kehausan, dia masih hidup di dalam perjinahan mungkin. Ya, tapi orang-orang seperti itulah
yang menjadi sasaran dari kasih Yesus. Yesus melintasi tembok etnis, tembok sosial, tembok moral. Gereja harus berani untuk mendekati orang yang tidak seiman. Orang yang dianggap bermasalah, orang yang tidak diterima oleh masyarakat. Orang-orang seperti ini justru yang menjadi sasaran Yesus dan lebih mudah kita membawanya daripada orang yang sedang mapan hidupnya. Yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan? Bangun relasi, bukan menghakimi. Jangan ujuk-ujuk langsung undang ke gereja, jangan. Bangun relasi lebih dahulu, saudara. Pelayanan bukan dimulai dari ayat, tetapi dari perhatian dan persahabatan. Jadi jangan tiba-tiba besok datang ya ke Natal ya kita punya acara. Bukan. Mari kita bangun dulu karena ketika Anda membangun relasi, bondingnya terbangun, Anda ngomong apa saja kepada dia, diperhatikan oleh dia. Kenapa? Sudah ada relasi. Yang keempat, dengarkan cerita mereka. Ketika relasi terbangun, orang suka sekali untuk didengar. Kenapa? Dunia ini tidak kekurangan orang yang ingin bicara. Dunia ini kekurangan orang yang mau mendengar. Karena semua orang mau ngomong, mau mengekspresikan kemarahannya, kejengkelannya, kekecewaannya, kepahitannya. Kalau orang yang Anda tuju itu, Anda buka telinga Anda buka hati Anda, dia akan punya impresi yang berbeda dengan Anda. Yang kelima, baru tawarkan harapan. Kita dipanggil bukan sebagai hakim tetapi sebagai saksi. Tawarkan, ini loh ada acara Natal, ini loh engkau bisa terima terang, engkau bisa alami terang seperti aku mengalami. Semua yang Anda sampaikan itu adalah berasal dari bagaimana Anda mengalami. Saudara, saya kasih tahu kepada jemaat, ini jemaat Tuhan semua ya saudara-saudara ya. Kita bikin acara ini, kita bikin panggung, kita kasih lampu, nanti tambah lama tambah banyak. Semua ini biaya saudara. Belum lagi nanti anak-anak ya latihan, udah mulai bulan yang lalu mereka udah latihan saudara. Kita kan nanti cuma duduk di tanggal 24 dan tanggal 25 menikmati. Mereka tuh udah latihan dengan susah payah, datang ke gereja, pulang sekolah, pulang kerja. Kita cuma duduk dan nonton semua, tapi saya beritahu kepada Anda. Tolong dengar baik-baik supaya jangan salah mengerti. Saudara tahu enggak bahwa semua hal yang disediakan ini bukan buat Anda. Bukan buat Anda. Lu kok bukan buat kami Pak? Nah saya tanya sama Anda. Nanti kalau Natal selesai, ini semua dilepas. Semua panggung dilepas, pertunjukan enggak ada lagi. Saya tanya Anda, masih ke gereja enggak? Halo? Ayo dong, masih ke gereja enggak? Masih, artinya apa? Artinya enggak ada ini pun Anda ke gereja, betul enggak? Betul ya? Jadi ini bukan buat Anda. Ini buat siapa? Ini buat orang yang Anda undang. Loh Pak, kenapa kok perlu dibuat seperti ini? Ya mereka kan belum mengerti ibadah itu kayak apa. Mereka belum mengerti namanya hadirat Tuhan, namanya sukacita. Kan mereka enggak ngerti. Mereka datang hanya untuk apa? Hanya untuk lihat. Dan kita sediakan untuk apa? Supaya mereka menikmati. Jadi semua kerepotan ini adalah untuk orang-orang yang Anda undang. Supaya mereka datang ke sini. Lalu melihat, lalu menikmati, berdoa supaya mereka mendapat terang itu. Jadi pulang, hidup mereka berubah. Nah ayo kita bekerja bersama-sama. Dan kita sama-sama bekerja. Anda membawa jiwa, kami menyiapkan semuanya dengan persiapan yang terbaik. Lalu pada akhirnya kita akan melihat jiwa-jiwa diselamatkan. Yohanes 4 ayat 39. Saya sampai pada bagian-bagian terakhir. Mari kita baca. Yohanes 4 ayat 39. Sama-sama kita baca suara kuat 1, 2, 3. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah apa? Menjadi percaya kepadanya. Lanjutkan. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Terusnya nanti kita lihat. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Jadi karena perempuan itu ngomong, karena perempuan itu bersaksi, karena perempuan itu cerita hidupnya, banyak orang Samaria akhirnya percaya. Bagaimana kalau perempuan itu nggak mau cerita? Bagaimana kalau perempuan itu tutup mulut? Aku sampah masyarakat kok. Aku orang yang terhina kok.
orang nggak mau dengar aku. Bagaimana kalau dia tutup mulut? Ya nggak ada ceritanya banyak orang Samaria bertobat. Perlu ada orang yang cerita, perlu ada orang yang sampaikan pengalaman tentang Yesus. Alkitab Perjanjian Lama membuat sebuah cerita yang luar biasa. Ada jenderal besar dari Aram, namanya Naaman, Anda tahulah cerita itu. Hebat sekali, orang hormat sama dia, kenapa? Jabatannya tinggi, dia orang kesayangan raja. Dia kemana-mana dihormati, kemana-mana diterima, waduh, dengan semua kebesarannya. Tapi ternyata Alkitab bilang apa? Kalau dia pulang ke rumah, dia buka bajunya, kusta nempel di tubuhnya. Dan kusta pada waktu itu tidak bisa disembuhkan. Jadi kalau dia keluar, dia kelihatan garang, kelihatan hebat. Kalau dia pulang ke rumah, dia betul-betul tertunduk. Seperti apa namanya, ya lesu sekali. Kenapa? Kusta. Gak ada orang tahu. Yang tahu cuma istrinya dan satu pembantu, satu budak perempuan lagi kecil. Dan budak perempuan ini lihat tuannya di rumah murung, tuannya di rumah lesu. Kelihatan gagah kalau keluar ditutup baju, tapi di rumah lesu. Budak kecil ini ngomong sama nyonyahnya, "Nyonya, tuan itu kenapa begitu? Sakit." Ini loh, di Israel, ini kan mereka di Aram itu kan di negara, di tempat lain. Di Israel itu ada nabi yang bisa sembuhkan, yang bisa ngobatin. Singkat cerita Bapak, ini ceritanya menarik sekali. Naaman pergi ke Nabi Elisa dan singkat cerita pula akhirnya dia sembuh. Saudara bayangkan, kalau ini perempuan kecil ini enggak cerita, enggak ada tuh ceritanya kesembuhan. Dan akhirnya Naaman tuh percaya kepada Allah Jehovah. Dan kerajaannya kemudian berubah. Anda gak pernah tahu satu orang yang ada di hatimu bisa Tuhan pakai untuk mengubah lingkungannya. Karena setiap orang itu punya circle of influence, saudara. Dan ini yang saya doakan, ini yang Tuhan taruh impresi kuat dalam hati saya. Baca bersama dengan saya, Kisah Rasul 16 ayat 31. Kisah 16 ayat 31, sama-sama yuk. Jawab Yesus, 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ini yang saya doakan. Satu orang diselamatkan, seisi rumah akan diselamatkan. Karena itu, cerita. Keselamatan tidak akan datang dan tidak akan terjadi kalau nggak ada yang cerita. Ada yang harus cerita, ada yang harus sampaikan. Dan selebihnya biar Tuhan yang bekerja dalam hidup orang tersebut. Kita tidak dapat hanya menjadi gereja yang nyaman. Kita harus menjadi gereja yang berdampak, yang mencari, yang mendekati, yang mendengar, dan yang menolong mereka yang haus akan air hidup. Pertanyaan buat kita semua, maukah Anda pergi ke Samaria? Maukah Anda keluar dan mencari orang yang sedang haus, yang sedang dalam kegelapan? Pergi kepada mereka yang tidak mudah, tidak mirip kita, tidak rohani, kacau hidupnya. Tapi merekalah yang paling dirindukan oleh hati Yesus. Dengar kalimat ini Bapak Ibu. Bila Anda telah berjumpa Kristus, Anda pasti ingin semua orang berjumpa dengan Dia. Betul enggak? Kok enggak jawab sih? Betul enggak? Ketika Anda berjumpa Yesus, Anda pasti ingin setiap orang berjumpa dengan Kristus. Kenapa? Karena berjumpa dengan Kristus mengubah hidup. Kalau Anda benar-benar berjumpa, Anda ingin orang lain juga berjumpa dengan Dia. Sebagaimana Anda berubah, orang lain juga bisa berubah. Mother Teresa terakhir mengatakan sebuah kalimat yang sangat mendasar. A life not live for others is not a life. Hidup yang tidak menghidupkan orang lain, itu bukan kehidupan. Hidup yang cuma mikir diri sendiri, itu bukan kehidupan. Hidup yang cari nyaman sendiri, cari aman sendiri, itu bukan kehidupan. Dan Anda tahu Mother Teresa mempraktekkan kalimat ini. Dia hidup untuk masyarakat yang miskin.
Dia hidup untuk orang-orang yang terpinggirkan. Dia ngerti apa artinya hidup. Dia ngerti apa tujuan hidup. Bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain dan untuk kerajaan sorga. Ayo jemaat Tuhan, miliki hidup yang benar-benar hidup. Bukan hidup yang hanya eksis, tapi hidup yang benar-benar hidup. Gimana caranya? Peduli dengan orang lain. Lihat orang lain, ingat orang lain. Anda tidak perlu bekerja keras, susah payah, mahal, enggak. Anda cuma cerita pada orang lain dan undang mereka. Dan kita berdoa ketika mereka datang, kasih Tuhan menjangkau mereka. Terang Tuhan datang dalam hidup mereka. Mereka pulang, hidupnya diubahkan. Yang mau katakan amin? Yang setuju katakan amin? Ini jadwal kita Bapak Ibu. Anda bisa foto, Anda bisa simpan. Kalau Anda perlu yang potret, Anda bisa minta. Tapi jangan cuma kirim jadwal ini, jangan broadcast ini, enggak ada gunanya, akan ditolak orang. Tapi bangun hubungan, cerita pada orang, dengarkan masalah mereka, dengarkan keluh kesah mereka. Lalu katakan, ayo datang yuk, ketemu light of the world. Dan hidupmu akan berubah, hidupmu akan menjadi terang, hidupmu akan menjadi baru. Saya berdoa Natal tahun ini adalah Natal kita dan seisi keluarga kita. Itu yang menyenangkan Tuhan. Bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Dia. Haleluya, 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 haleluya. Katakan kepada Dia, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Semua nyanyi sama-sama. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tutup mata kita jangan lihat orang lain. Tapi berapa banyak Anda setelah mendengar jejak kaki Yesus, mendengar tentang bagaimana Yesus melintas daerah Samaria. Berapa banyak Anda mau bilang, Tuhan, aku mau ikut. Aku mau ikut. Aku enggak tahu bagaimana, aku enggak tahu caranya, aku enggak tahu kapan, tapi aku mau ikut. Berapa banyak saudara mau bilang, Tuhan, aku mau ikut. Dan kalau Anda mau mengatakan demikian, saya mau berdoa buat Anda. Di tempatmu masing-masing, angkat tanganmu. Enggak usah malu, enggak usah canggung, enggak usah merasa sok dan sebagainya, enggak. Angkat tanganmu. Ayo saya mau berdoa buat Anda. Dengan tulus, dengan jujur. Tuhan, aku mau. Ada banyak orang susah di sekitarku. Ada banyak orang susah di sekelilingku. Aku mau Tuhan. Ayo kita berdoa. Tuhan, Kau lihat setiap tangan yang terangkat malam ini. Setiap hati yang terbuka. Setiap hati yang rindu. Setiap hati yang terdorong oleh Roh Kudus. Tuhan, setiap tangan yang terangkat. Engkau pegang. Temukan mereka dengan orang-orang yang susah. Perempuan-perempuan Samaria. Orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Orang-orang yang gak tahu masa depan. Orang-orang yang hidup di dalam kebimbangan. Tuhan, temukan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menjamah. Sehingga tahun ini kami bisa tutup dengan hidup berdampak. Tahun ini kami bisa tutup, persembahkan hidup kami bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jamah setiap tangan yang terangkat. Kami percaya Engkau buka cara untuk kami bisa ketemu dengan mereka. Malam ini ingatkan kami tentang orang-orang yang dalam kegelapan, yang hidupnya dibuat permainan oleh iblis.
Kami mau ceritakan tentang Yesus. Kami mau sampaikan ada air hidup yang mengubah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang semua kita angkat tangan kita. Kita datang kepada Dia. Katakan, bagimu Tuhan seluruh. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan. Yes. Yes. Genapi Amin. seluruh Amin. rencanamu. Sampai bumi. Jemaat saja, nyanyi kuat-kuat, katakan, bagimu. Tuhan dengar doa umatmu. Dengar doa kami malam ini. Tuhan menjamah umatmu. Kami mau bekerja dengan sungguh-sungguh. Kami mau menjadi ambasador, duta besar dari Tuhan. Sampaikan tentang kabar baik kepada orang lain. Sama-sama katakan, genapi seluruh rencanamu. Seluruh rencanamu. Sampai bumi penuh kemuliaan. Genapi seluruh rencanamu Tuhan. Seluruh rencanamu. Sampai bumi penuh kemuliaan. Terima kasih firman-Mu telah disampaikan. Kami percaya di hari-hari ke depan, tidak lama kami akan jumpa dengan orang-orang yang haus. Orang-orang yang dalam kegelapan. Orang-orang yang hidupnya berantakan. Tuhan beri kami belas kasihan-Mu untuk jangkau mereka. Untuk tawarkan kepada mereka. Ada terang dunia yang sudah hadir di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat malam ini. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Sekarang kita diberi kesempatan untuk membawa persembahan kita. Berikan lewat online itu sangat menolong kita. Tetapi kalau Anda ingin memberikan lewat tunai, maka Ushers akan bantu Anda. Siapa membutuhkan envelope untuk persembahan tunai bisa angkat tangan, Ushers akan membantu Anda. Yang membutuhkan envelope untuk persembahan tunai bisa angkat tangan. Buat Anda yang terima envelope, setelah Anda mengisi dengan persembahan bisa masukkan di kotak-kotak berwarna orange ketika nanti Anda keluar. Oke, siapa membutuhkan envelope untuk persembahan tunai? Sudah semua? Baik, oke. Kalau sudah, kita berdoa, kita serahkan persembahan kita. Tuhan, kami bawa persembahan kami. Semua yang kami terima datangnya daripada-Mu. Itu sebabnya kami membawa dengan syukur, rela, sukacita. Karena toh yang kami bawa dari Tuhan asalnya. Dan biarlah melalui persembahan ini, pekerjaan Tuhan bisa ditopang. Semua program gereja bisa berjalan dengan baik. Jiwa-jiwa dimenangkan dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bawa persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Berikan dengan sukacita, Tuhan memberkati kita semua. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu.
semua yang dikasih Tuhan. Shalom, senang sekali bisa kembali menemani jemaat Tuhan di Genius, berita informatif yang unik dan menarik. Dan hari ini bersama dengan saya Victoria. Seperti biasanya, saya akan menghadirkan informasi kita sepekan dari GBI Gajah Mada Semarang. Nah, sebelumnya saya akan berbagi info nih, tempat yang saya kunjungi, tempat yang indah sekali. Wow, menyegarkan pandangan mata ya. Jadi kayaknya kita jemaat Tuhan ya harus punya waktu sebentar untuk berlibur, menyegarkan mata kita. Oke, sambil saya menikmati semua pemandangan ini, saya akan berikan informasi kita sepekan dari gereja kita tercinta GBI Gajah Mada Semarang. Langsung kita saksikan. Jemaat Tuhan, selain ibadah di gedung hari ini, juga ada ibadah online di channel YouTube di GBI Gajah Mada Semarang. Jemaat Tuhan bisa mengikuti ibadah online dengan tema Air Hidup di Sumur Yang Mati bagian kedua bersama Pendeta Nathanael S. Prayogo. Untuk ibadah komunitas WOW pada hari Rabu 17 Desember 2025 diliburkan. Jemaat dewasa muda, mari hadir di ibadah Natal Fresh dengan tema The Gift of Sincerity pada hari Rabu 17 Desember 2025 jam setengah 7 malam di Gamma Tower lantai 4 dengan special performance oleh Descendants of Seraphim. Mari ajak saudara, teman, dan keluarga untuk menerima berkat Tuhan di ibadah Natal Persekutuan Doa Immanuel pada hari Kamis 18 Desember 2025 jam 6 sore bersama Andi Ambarita. Untuk jemaat lansia, mari hadir di ibadah Natal Komunitas Senior Berlian dengan tema Kasih Tuhan Sepanjang Masa pada hari Jumat 19 Desember 2025 jam 9 pagi di Gamma Tower lantai 4 bersama PDP Daniel Priandana. Anak-anak muda jangan lewatkan acara yang seru, Winner Winner Chicken Dinner pada hari Sabtu 20 Desember 2025 jam 6 sore di Gamma Tower lantai 4. Untuk anak-anak sekolah minggu, ada ibadah Sega Kids pada hari Minggu 21 Desember 2025 di Gamma Tower lantai 2 di 5 kali jam ibadah dengan tema Aku Mau Memberikan Yang Terbaik. Untuk para remaja, mari hadir di ibadah Natal Epic Teen dengan tema Home Blessings pada hari Minggu 21 Desember 2025 di Gamma Tower lantai 4 di 5 kali jam ibadah. Jemaat Tuhan, mari terus membangun kehidupan doa dalam rumah doa. Setiap malam jam 8:45 rumah doa diadakan secara online melalui Zoom. Meeting ID dan Paskop langsung bisa dilihat di aplikasi GBI Gamma setiap harinya. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan online, bisa melakukan scan QR Code di setiap pintu-pintu keluar ruang ibadah. Dan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan secara tunai, mohon bisa memasukkan amplop persembahan tunai di kotak persembahan di setiap pintu keluar ruang ibadah. Itu tadi jalan-jalan saya, tempat yang indah ini ya. Jalan-jalan sudah, informasi kita sepekan juga sudah, berarti harus berakhir di hari ini. Tapi jangan khawatir, Genius akan kembali setiap hari Minggu. Jadi pastikan nantikan di minggu depannya. Selamat hari Minggu jemaat Tuhan. Dari memberkati. Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Mohon perhatian sebentar, ada beberapa pengumuman yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama berkaitan dengan Natal umum yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Gembala. Mari sebentar kita akan saksikan video teaser Natal berikut ini. Light of the world. Baik Bapak Ibu, kami mengundang jemaat untuk bisa hadir di perayaan Natal GBI Gajah Mada
dengan pilihan 7 kali jam ibadah, yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Desember di jam setengah 7 malam dan setengah 9 malam, atau pada hari Kamis 25 Desember di 5 kali jam ibadah seperti jam ibadah raya Bapak Ibu. Jemaat, mari Anda bisa hadir bersama dengan keluarga Anda dan kerabat dan orang yang tadi disampaikan oleh Bapak Gembala yang Anda doakan, Anda bisa mulai ajak untuk bisa hadir di perayaan Natal GBI Gajah Mada. Dan saya percaya perayaan Natal tahun ini dapat membawa berkat buat kita semua yang hadir di perayaan Natal. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ada pengumuman mengenai perayaan Natal PD Immanuel. Kami mengundang jemaat untuk bisa hadir di perayaan Natal PD Immanuel pada hari Kamis tanggal 18 Desember jam 6 sore di tempat ini di ruang ibadah utama dengan tema Glorious Sounds of Christmas bersama dengan Descendants of Seraphim dan Andi Ambarita. Mari kita juga mau menyaksikan ada video teaser Natal PD Immanuel berikut ini. Baik, sekali lagi kami mengajak Bapak Ibu untuk bisa hadir bersama dengan keluarga dan kerabat beserta dengan rekan-rekan yang lain di perayaan Natal PD Immanuel yang diadakan pada besok hari Kamis tanggal 18 Desember jam 6 sore di ruang ibadah utama GBI Gajah Mada. Kemudian yang berikutnya kami juga menyampaikan bahwa akan diadakan Natal bersama gereja-gereja sekota Semarang yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2026 jam 5 sore di JKI Injil Kerajaan. Bagi jemaat GBI Gajah Mada, Anda yang ingin hadir di perayaan Natal bersama gereja-gereja sekota Semarang, maka Anda dapat mengambil undangan di Information Center setelah ibadah ini selesai. Kami juga ingin mengundang Anda para mahasiswa, jika Anda hadir ibadah raya 4 ini, setelah ibadah raya selesai Anda jangan pulang terlebih dahulu. Kami mengundang Anda untuk bisa bersama-sama menikmati free light dinner dan fellowship di Fellowship Corner, tempatnya di kanopi di sebelah gapura. Kami juga ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu yang telah mendaftar untuk mengikuti perjalanan rohani di bulan April 2026. Setelah ibadah ini selesai, dimohon supaya Anda bisa menemui Bapak Gembala di area mimbar. Baik Bapak Ibu, itu saja yang saya sampaikan. Kami ingin menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di GBI Gajah Mada. Mungkin Anda dari luar kota atau Anda ada di kota Semarang tapi baru pertama kali beribadah di tempat ini, kami ingin berkenalan dengan Anda. Oleh sebab itu, kami ingin minta waktu 5-10 menit setelah ibadah ini selesai. Anda bisa ke ruang Philadelphia, tepatnya di sebelah kanan saya, di lobi samping Bapak Ibu. Nanti akan ada tim servis ibadah raya yang keempat menyambut Anda, berkenalan dengan Anda, dan kami juga menyediakan kenang-kenangan yang menarik untuk Anda bisa bawa pulang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali datang beribadah di GBI Gajah Mada. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita akan segera akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Dengan hormat sekali lagi, saya ingin mengundang Bapak Ibu bisa bangkit berdiri bersama. Dan sebelum kita akhiri ibadah kita, saya mengajak jemaat Tuhan untuk bersama-sama kita membaca ayat pengakuan yang diambil dari Ratapan pasal yang ketiga, ayat 24 sampai 26. Mari kita baca bersama-sama ayat pengakuan ini dengan suara mantap kuat, 2, 3. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Mari kita angkat tangan kita bersama sambil kita membaca pengakuan kita dengan suara mantap kuat, 2, 3. Tuhan adalah milikku, aku berharap kepadanya. Dia baik buat aku, Dia memperhatikan dan mengasihiku.
Aku mau menanti pertolongannya dengan tenang. Aku percaya Ia pasti menolongku. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Yesus yang selalu menepati janjinya dalam hidup Anda dan saya. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita kepalkan tangan kita, teriakan yel kita, mantap, semangat. Semangat GBI Gajah Mada, lebih antusias, lebih disiplin, lebih produktif. Yes, yes, yes. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, kau di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Mari suami istri gandeng tangan bersama, Bapak Ibu buka tangan kita, terima berkat Tuhan dan katakan amin untuk setiap doa berkat yang saya ucapkan. Alami dalam hidupmu, engkau adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah hidup pernikahanmu dan seluruh isi rumah tanggamu. Diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah pekerjaan tanganmu, diberkatilah studimu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah dengan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yaitu berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu silakan duduk sebentar saja, bersyukur kepada Tuhan di ibadah hari ini. Selesai dan bersyukur bisa keluar melalui pintu-pintu keluar dekat. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kita sampai minggu yang akan datang.